Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat pada akhir-akhir ini, kita melihat banyak masalah yang terjadi di seluruh muka bumi. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah cara menyelesaikan masalah. Saudara-saudara, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam kesehatan, kita semua mengalami masalah. Saudara-saudara, bagaimana kita memecahkan masalah ini? Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudara, tentu saudara dan saya mengalami letih lesu dan berbeban berat. Dengan keadaan pandemi seperti ini, di dalam pekerjaan maupun kesehatan, kita semua sudah berusaha dan kita merasa letih dan kita merasa beban yang berat dalam hidup kita. Tetapi ini adalah tawaran yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi setiap masalah ada jalan keluar. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, marilah datang kepadaku, ikutlah aku. Siapa yang mengikut Tuhan, mengikut Yesus, pasti akan mengalami masalah yang dapat dipecahkan. Apakah masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sekolah atau kuliah, semua masalah bisa diselesaikan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam masalah ini ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya saudara-saudara? Datangi kepada Yesus, ikut Yesus. Saudara-saudara, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Ya, nanti saudara akan bisa lihat kalau mengikut Yesus, ikut Yesus, ikuti jejak Yesus, saudara dan saya akan mengalami banyak berkat. Apa yang dikatakan di masa pandemi ini, saudara-saudara, tidak akan mengalami yang seperti itu. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Wah, luar biasa. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ikut Yesus. Ikuti kebenaran yang Yesus ajarkan. Kalau engkau mengikuti kebenaran yang Yesus ajarkan, yaitu saudara akan menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati. Maka saudara dan saya dan jiwamu akan mendapat ketenangan, damai sejahtera. Saudara dan saya akan mengalami sukacita. Saudara dan saya akan mengalami damai, sukacita, dan kebenaran itu. Mari saudara, kita akan lihat mengapa kita mengikut Yesus kok bisa memecahkan masalah.
Mari kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Karena Yesus sendiri berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Saudara-saudara, Yesus mengatakan Dia adalah jalan. Jalan apa, saudara? Dia adalah kebenaran. Dan Dia adalah hidup. Kalau saudara dan saya ikut Yesus, saudara berarti ada dalam jalannya Yesus. Dan apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus, hidupmu akan benar. Ya, saudara. Jawaban semuanya itu adalah kalau hidup kita benar. Kalau hidup kita benar, saudara-saudara, maka kita akan memperoleh hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Kalau saudara ikut Yesus, saudara bisa hidup berjalan dalam kebenaran. Kalau saudara tidak ikut Yesus, saudara tidak bisa berjalan dalam kebenaran. Semenjak manusia berbuat dosa, menggunakan jalannya sendiri, maka orang itu tidak bisa hidup benar. Adam dan Hawa ketika dia mengikuti jalan hidupnya sendiri, bukan mengikuti jalan hidup Allah, yang terjadi adalah dia hidup dalam kesalahan. Itulah sebabnya seluruh kehidupan manusia hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam masalah. Jadi untuk menghadapi masalah ini adalah caranya sederhana, ikut Yesus. Yesus itu adalah jalan. Yesus itu adalah kebenaran. Saudara akan bisa hidup benar. Dan saudara akan memperoleh hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi jalan satu-satunya menyelesaikan masalah, apapun masalah saudara, adalah cukup ikut Yesus. Mari saudara, kita akan lihat lebih dalam lagi. Di dalam Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Alkitab yang dikatakan oleh Tuhan, ini adalah kebenaran. Ini adalah pedoman orang hidup benar. Kalau saudara ikut Yesus, pasti saudara akan berjalan dalam firman Tuhan. Saudara akan berjalan di dalam kebenaran. Mari kita baca. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman Tuhan ini kebenaran. Kalau saudara mengikut Yesus, saudara-saudara, Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara pasti sesuai dengan Alkitab. Ya, karena firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudara, jawabannya sederhana, ikut Yesus. Yesus adalah kebenaran. Dan saudara bisa mendapat tuntunan dalam Alkitab bahwa Alkitab adalah kebenaran. Kalau saudara tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan, hidup saudara salah dan saudara akan mengalami masalah. Tetapi untuk menghadapi masalah, jalan keluarnya adalah Yesus yang adalah kebenaran. Dan kebenaran itu dapat kita lihat dan kita baca di dalam Alkitab. Mari kita lihat lebih dalam lagi.
Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus, Roh penghibur adalah Roh kebenaran. Saudara-saudara, Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga, sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam kita. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, saudara-saudara, Dia menghembuskan nafasnya dan Dia katakan, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Roh kebenaran ini akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau saudara mengikuti Yesus, ikuti firman Tuhan, maka di dalam roh saudara ada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan memimpin saudara ke dalam seluruh kebenaran. Jadi jawabannya amat sederhana. Engkau punya masalah? Bisa diselesaikan masalah itu. Bagaimana cara menyelesaikannya masalah? Ikut Yesus. Karena Yesus, Dia mengucapkan firman Allah yang adalah kebenaran. Karena Yesus sendiri adalah kebenaran. Dia mengucapkan firman Allah yang adalah kebenaran. Tetapi Dia juga memberikan Roh Kudus-Nya yang menyertai kita dan yang tinggal di dalam kita. Yang Dia adalah juga, Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan yang luar biasanya, mari kita lihat. Sebab Ia, yaitu Roh Kudus, tidak akan berkata-kata tentang dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya dari Yesus yang mengutus saudara-saudara, itulah yang akan dikatakannya. Jadi Roh Kudus akan berkata-kata apa yang didengarnya dari Tuhan Yesus, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudara-saudara, ketika engkau mengikuti Yesus, engkau membaca Alkitab, dan saudara-saudara, Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita, Dia akan mulai berkata-kata, iya loh, masalahmu itu bisa diselesaikan, mudah sekali. Ikutilah apa yang aku katakan, ikuti apa yang Yesus katakan, ikuti firman Allah, ikuti aku, kata Roh Kudus kepada kita. Nah, luar biasa. Saudara-saudara, jadi semua masalah bisa diselesaikan. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Amin, saudara. Semua masalah dapat diselesaikan. Caranya bagaimana? Engkau ikut Yesus. Dengan engkau ikut Yesus, engkau ikut firman. Dengan engkau ikut firman, engkau akan ikut Roh Kudus. Dan saudara-saudara, apa yang diberitakan oleh Yesus? Apa yang diberitakan oleh firman? Apa yang diberitakan oleh Roh Kudus? Kebenaran. Nah, mari saudara kita lihat di dalam Amsal pasal yang ke-10. Berkatnya ini terlalu luar biasa, saudara-saudara. Kalau engkau hidup benar, apa masalahmu? Saudara-saudara, ini bukan kata saya. Ini kata Tuhan. Mari kita dengar firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat yang kedua. Sekarang musim pandemi. Nyawa orang cepat melayang. Hari ini ada, besok hilang. Demikian juga harta. Hari ini bisa ada, besok bisa bangkrut. Demikian keluarga, hari ini bisa utuh,
besok sudah pecah. Jadi ini perihal keselamatan. Kalau engkau ikut Yesus, ikuti jejak Yesus. Seperti apa yang dikatakan oleh firman-Nya, seperti apa yang dikatakan oleh Roh Kudus. Ini saudara, ayat yang kedua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Saya tidak bicara mengenai kefasikan, tetapi saya bicara mengenai kebenaran. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Maut apa saudara? Maut di dalam pekerjaan, maut di dalam kesehatan, maut di dalam keluarga. Kalau engkau dan aku ikut Yesus, engkau hidup dalam kebenaran, semuanya selesai. Karena apa? Kalau engkau hidup benar, sesuai dengan apa yang dijalani oleh Yesus, Allah yang menjadi manusia, saudara-saudara, Dia akan menyelamatkan kita dari maut. Maut apapun, ya, kebenaran menyelamatkan dari maut. Saudara, mari kita lihat lagi. Ayat yang ke-6. Amsal 10 ayat yang ke-6. Berkat ada di atas kepala orang benar. Selanjutnya, orang fasik saya tidak bahas. Berkat ada di atas kepala orang benar. Selama engkau ikut Yesus, engkau akan sesuai dengan firman Allah. Engkau akan sesuai dengan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi? Berkat ada di atas kepala kita orang yang benar. Jadi selama engkau ikut Yesus, saudara-saudara, ikuti sesuai dengan firman-Nya, ikuti sesuai dengan apa yang dikatakan Roh Kudus. Berkat itu ada di atas kepala kita. Saudara pergi kemana-mana, ada berkat. Berkat ada di atas kepala kita. Engkau selama engkau hidup benar, selama engkau hidup sesuai dengan Yesus Kristus, firman Allah dan Roh Kudus, selesailah semuanya. Engkau tidak perlu cemas, engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Masalah apapun yang di depan kita, saudara-saudara, ada keselamatan untuk hidup. Ada juga, saudara, berkat ada di atas kepala kita. Walah, luar biasa. Ya, berkat ada di atas kepala kita. Oke, mari kita lihat lagi. Saudara-saudara, ini luar biasa. Ikut Yesus. Sesuai firman Allah. Sesuai dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Cuma mengenang orang benar saja, saudara. Coba saudara, kenang. No. Atau kenang Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa. Waktu itu dia hidup benar. Kenang. Dikenang. Bagaimana dia hidup menurut Tuhan. Wow. Alam semesta ada di dalam kuasanya. Lihat, kenang Nuh, orang benar. Apa yang terjadi orang benar, saudara? Semua binasa, tenggelam oleh air. Tapi Nuh, istri, dan 3 anak mantu selamat, saudara-saudara. Jadi cuma mengenang saja itu ada berkatnya. Kita mengenang, oh, Adam Hawa begitu. Oh, Nuh begitu, jadi begitu. Kalau gitu saya mau begitu. Itu saudara, saudara mendapat berkat. Apalagi saudara, lihat Abraham. Ketika Abraham hidup di dalam kebenaran, mengikut Yesus, mengikut firman Allah,
mengikut Roh Kudus, apa yang terjadi? Saudara-saudara, dia diberkati luar biasa dengan segala berkat jasmani dan berkat saudara rohani, berkat anak-anak yang banyak. Demikian juga tokoh-tokoh iman yang lain, orang-orang benar di dalam Alkitab. Saudara-saudara, dengan kita hanya mengenang mereka, tokoh-tokoh iman, orang-orang benar, apa yang terjadi? Mendatangkan berkat bagi kita. Luar biasa. Jadi saudara-saudara, masalah apapun dalam hidupmu, jadilah orang benar. Luar biasa. Dari mana kita bisa benar? Kalau kita ikut Yesus sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan Roh Kudus. Mari kita lihat saudara-saudara ayat yang ke-11. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Selama engkau benar, benar itu apa sih saudara? Benar itu adalah realitas, apa adanya. Apa adanya Allah, itu benar. Ya. Apa adanya Allah. Ya. Apa adanya pikiran Allah. Apa adanya isi hati Allah. Apa adanya yang dikatakan oleh Allah. Apa adanya yang ada di dalam Yesus. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan apa adanya yang ada di dalam Roh Kudus, itulah kebenaran. Saudara-saudara, kalau kita ikut Yesus seperti Yesus, saudara-saudara, mulut orang benar, mulut orang yang mengikut Yesus seperti Yesus adalah sumber kehidupan. Ya, apa yang kita ucapkan itu adalah sumber kehidupan. Orang mendengar akan menjadi lega. Orang yang benar, saudara-saudara, akan merasa tentram. Orang yang mendengar akan mengalami damai sejahtera. Orang yang benar, orang yang mendengar akan mengalami sukacita. Orang yang mendengar juga akan mengalami kebenaran. Saudara-saudara, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Kalau engkau hidupmu benar, saudara, engkau di dalam dirimu akan ada rasa sumber kehidupan yang keluar dari rohmu, dari hatimu. Memenuhi pikiranmu, memenuhi perkataanmu, dan memenuhi perbuatanmu. Amin. Haleluya. Saudara, kita akan lihat lagi. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah sumber penyelesaian masalah. Marilah sekalian engkau yang berlelah dan berpenanggungan berat, marilah datang kepadaku, ikutlah aku. Luar biasa. Tetapi Tuhan katakan, pikulah kuk yang kupasang. Apa yang dipasang? Kita suruh ikut Yesus. Seperti Yesus. Kalau engkau seperti Yesus, saudara, masalah pasti selesai. Masalah apa? Keluarga selesai. Masalah nyawa selesai. Masalah pekerjaan, rumah tangga, semua juga selesai. Selesailah sudah semuanya. Karena berkat orang benar itu ada di atas kepalanya. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat yang ke-16. Upah pekerjaan orang benar. Ya, kalau saudara kerja, ya, dan saudara hidup mengikut Yesus seperti Yesus, saudara, upah pekerjaannya adalah membawa kepada kehidupan. Jadi saudara-saudara, kalau saudara dan saya hidup benar, itu apa yang kita kerjakan itu membawa kehidupan.
Jadi saudara-saudara, kalau engkau bekerja, enggak akan membawa kebangkrutan, tetapi akan terus membawa kepada kehidupan. Yang penting, saudara dan saya benar seperti Yesus, ikut Yesus. Haleluya. Mari kita lihat lagi saudara, mengenai orang benar ayat yang ke-20. Amsal 10 ayat yang ke-20. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Jadi lidahnya kita itu, saudara-saudara, itu mahal sekali. Kalau engkau menjadi orang benar, lidah orang benar, saudara, seperti perak pilihan. Ini logam mulia, seperti perak pilihan. Wah, luar biasa. Lidah, kalau kita menjadi orang benar, lidah kita itu sangat berharga. Ya, jadi dengarkanlah orang yang ikut Yesus. Seperti Yesus, orang benar itu, lidahnya sangat berharga. Dikatakan oleh Alkitab, seperti perak pilihan. Mari kita lihat lagi orang benar, saudara-saudara. Ayat 21. Tadi lidahnya, sekarang bibirnya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Saudara, kalau engkau menjadi orang benar, senyumanmu akan menggembalakan banyak orang. Orang benar itu pasti ada damai sejahtera. Ya, ada kelegaan. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saudara bisa menggembalakan banyak orang. Yang penting jadi orang benar. Lidahmu sangat berharga. Bibirmu dapat menggembalakan banyak orang. Mari saudara kita lihat lagi ayat yang ke-24. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Saya kembali lagi tidak bicara mengenai orang fasik. Orang yang tidak nurut sama Tuhan. Orang yang tidak mau kenal Tuhan, itu orang fasik. Tetapi kita ini orang benar saudara. Karena kita percaya Yesus, karena kita mengikut Yesus. Wow, luar biasa. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kita jadi orang benar pengikut Yesus, keinginan kita adalah keinginan Yesus. Keinginan orang benar akan diluluskan, akan dikabulkan. Yang penting saudara, jadilah orang benar, orang yang seperti Yesus, orang yang mengikut Yesus. Jangan ikut dirimu sendiri. Dan Kristus telah mati bagi semua orang, supaya mereka yang hidup bukan hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, untuk Yesus yang telah mati dan dibangkitkan. Orang-orang yang mengikut Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Dia tidak mengikuti dirinya sendiri, tetapi mengikut Yesus. Kalau engkau mengikut dirimu sendiri, engkau menjadi orang yang salah. Orang yang berdosa. Pikirannya kacau. Ingin memuaskan dirinya sendiri. Punya kesukaannya sendiri. Punya kesenangannya sendiri. Tetapi orang yang mengikut Yesus, dia ingin menyenangkan Dia. Dia rindu menyenangkan Dia. Hanya Dia yang kuinginkan. Luar biasa ya saudara. Keinginan orang benar akan diluluskan. Wow. Apa keinginanmu? Yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang sesuai dengan firman-Nya Tuhan. Akan diluluskan. Diluluskan. Luar biasa.
Jangan takut, jangan khawatir. Selama engkau pandemi ini, hatimu benar, sesuai dengan hatinya Tuhan, sesuai dengan pikiran Tuhan, sesuai dengan perasaannya Tuhan. Saudara-saudara, walaupun orang rebah di kanan kiri kita, tetapi Tuhan selamatkan kita. Karena Dia, kalau engkau dan aku ingin seperti Yesus, ingin mengikut Yesus, ingin menjadikan semua bangsa murid Tuhan, ingin memberitakan kabar baik kepada orang lain, ingin menolong orang lain supaya orang lain jangan cemas, supaya orang lain jangan takut. Apapun masalah kita, kalau kita orang benar mengikut Yesus seperti Yesus, mengikuti apa yang dikatakan firman Allah sesuai dengan Roh Kudus, saudara tidak usah takut karena keinginanmu hanya ingin menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara, keinginanmu akan dikabulkan. Keinginan kita akan dikabulkan. Mari saudara kita lihat pada ayat yang ke-25. Saya baca bagian B-nya saja, 25B. Tetapi orang benar adalah alas yang abadi. Kalau saudara jadi orang benar, mengikut Yesus, saudara-saudara, engkau menjadi dasar yang abadi. Engkau tidak akan goyah. Ada pandemi, ada kematian, ada kebangkrutan, ada kehancuran rumah tangga. Saudara-saudara, perhatikan di sini. Engkau adalah dasar atau alas yang teguh. Engkau adalah batu karang. Engkau tidak akan tergoyahkan. Dan banyak orang yang melihat engkau. Dan mereka akan diberkati. Ya, saudara-saudara. Mereka akan diberkati. Ya, mereka akan diberkati hanya karena melihat saudara. Saudara adalah dasar, alas yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Seperti tadi pada ayat yang ke-7. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat. Orang cuma mengenang kita, orang cuma melihat kita, dia akan diberkati. Ya. Tetapi ayat 25 kembali, tetapi orang benar adalah alas yang abadi, dasar yang abadi, pondasi yang abadi. Kalau orang lain dibangun di atas kita, kalau orang lain melihat kita, mengenang kita, apa yang terjadi? Dia diberkati. Jadi, jadilah orang benar. Saudara-saudara, jadilah orang tua yang benar. Karena dengan anak-anakmu melihat engkau sebagai orang tua. Karena engkau adalah orang yang benar, anak-anakmu akan diberkati. Ya, jadi kalau engkau menjadi orang tua, jadilah orang tua yang benar, yang mengikut Yesus. Saudara-saudara, kalau engkau benar, engkau adalah alas yang abadi. Ya, engkau akan menjadi bapak sepanjang zaman. Ya, akan dikenang terus oleh anak-anakmu. Kalau engkau adalah orang tua yang benar, saudara-saudara akan menjadi alas yang abadi untuk siapapun yang melihat engkau. Jadi perhatikan sungguh-sungguh. Biarlah engkau dan aku ikut Yesus. Saudara, ikut Dia. Apapun badai yang menimpa kita, tetaplah engkau seperti Yesus. Ketika engkau seperti Yesus, engkau menjadi berkat banyak orang. Mari kita akan lihat ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Ya, ya. Saudara-saudara, kalau kita benar, kita berharap, pasti kita ada keyakinan, ada harapan,
tapi ada keyakinan karena kita benar. Semuanya pasti jadi, percaya saja. Saudara, kalau engkau benar, engkau berharap pasti jadi. Ya, saudara-saudara, itulah sebabnya kalau engkau berharap, engkau menginginkan, tadi dikatakan firman Tuhan, keinginan orang benar. Ya, saudara-saudara, kalau engkau berharap, engkau akan, karena engkau orang benar, engkau akan bersukacita. Bukan harap-harap cemas, tapi harap yang penuh kepastian. Kita berharap, kita orang benar, kita berharap, kita nggak akan mati sia-sia. Kita orang benar, kita berharap tidak ada kebangkrutan. Dengan kepastian, ada sukacita. Saudara-saudara, kita benar, kita berharap tidak ada kehancuran di dalam rumah tangga. Karena saudara-saudara, kita selalu punya wajah yang bersukacita. Karena kita orang benar. Mari saudara, kita lihat ayat yang ke-30. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selamanya. Nah, karena kita alas yang abadi. Ya, saudara. Tidak akan terombang-ambing untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, engkau mungkin bisa kena COVID, tetapi tidak mendatangkan kematian untukmu. Engkau bisa goyah usahamu, tidak berakhir di dalam kebangkrutan. Engkau mungkin bisa goyah rumah tanggamu. Perhatikan, ikutlah Yesus seperti Dia. Ikuti firman Allah, ikuti Roh Kudus. Karena firman Allah adalah ucapan Yesus, Roh Kudus adalah utusan daripada Tuhan Yesus. Saudara, orang benar tidak terombang-ambing untuk selamanya. Kita bisa diuji, tetapi kita keluar sebagai pemenang. Amin, saudara. Jadilah orang benar, jadilah seperti Yesus. Ikutlah Yesus. Saudara-saudara, tidak ada yang membahayakan kita. Selama engkau ikut Yesus, semua masalah bisa kita pecahkan. Tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Ayat yang ke-31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Ya, saudara, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Apa itu hikmat? Saudara-saudara, hikmat itu adalah saudara menghasilkan komunikasi yang baik kepada orang lain. Karena kita bisa menilai orang lain, bisa menilai masalah saudara dengan baik, sehingga kita bisa berhikmat. Nah, dengan kita berhikmat itu, kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya. Saudara, ada masalah dalam rumah tanggamu? Ya, selama engkau benar, saudara-saudara, engkau bisa berkata-kata, engkau bisa berkomunikasi dengan hikmat, dengan tepat. Ya, saudara, orang benar itu mengeluarkan hikmat. Saya tidak panjangkan untuk yang di hikmat ini, lain kali saya akan membahas mengenai hikmat. Tetapi yang terakhir adalah ayat yang ke-32. Bibir orang benar, bibirnya orang benar, tahu hal-hal yang menyenangkan. Ya, bibirnya orang benar itu tahu hal-hal yang menyenangkan. Jadi kalau engkau orang benar, ya, bibir kita, ucapan kita tahu menyenangkan orang atau tidak. Artinya menyenangkan orang, ya saudara-saudara, bukan orang salah kita senangkan. Boleh orang salah supaya dia bisa bertobat. Tapi orang yang sudah bertobat, kerohaniannya
bisa meningkat. Apa yang kita simpulkan, saudara-saudara, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua masalah ada jalan keluarnya. Inilah cara menyelesaikan masalah. Ikutlah Yesus. Jadilah seperti Yesus. Karena Yesus adalah kebenaran. Saudara, di dalam kebenaran ada kehidupan. Di dalam kebenaran ada hati yang tenang. Dan di dalam kebenaran ada semua berkat Allah untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu. Aku memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari ikut Yesus. Jadilah seperti Yesus. Yesus adalah kebenaran. Mari sekalian engkau yang berlelah dan berpenanggungan berat. Datang ikut Yesus. Seperti Yesus. Ambil keputusanmu pada pagi hari ini. Keputusanmu sangat berharga untuk Tuhan dan untuk dirimu sendiri, dan untuk anak cucumu, untuk semua orang yang mengenang Engkau. Untuk semua orang yang melihat Engkau. Mereka semua akan diberkati dengan hanya mengenang dan melihat Engkau. Angkat tanganmu, katakan, aku mau ikut Engkau, aku mau seperti Engkau. Hidup dalam kebenaran. Ada dalam jalanmu. Ada dalam hidupmu. Ambil keputusan yang berharga ini. Aku dapat menyelesaikan semua masalah, apapun itu. Aku mau mengikut Yesus. Aku mau seperti Yesus. Ambil kesempatan yang sangat berharga ini. Haleluya.
Angkat tanganmu, katakan haleluya Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Segala penghargaan bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Glory bagi Tuhan. Malaikat Tuhan bersorak-sorai ketika engkau mengikut Yesus, seperti Yesus hidup dalam kebenaran. Terimalah berkat dari surga. Terimalah kekuatan dari Tuhan. Terimalah kuasa daripada Tuhan. Alami kemerdekaan Tuhan. Engkau disembuhkan. Haleluya. Dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Haleluya. Dalam nama Yesus engkau dipulihkan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua usahamu dipulihkan. Semua pelayananmu dipulihkan. Haleluya. 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 Angkat kedua tanganmu ke surga. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terimalah kehidupan, terimalah kebenaran, terimalah damai sejahtera, terimalah segala berkat yang datang dari surga, turun ke atasmu, dan engkau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk. Saudara bisa mengikuti Zoom kami untuk mendapat peningkatan rohani di dalam pagi hari. Siang hari, saudara bisa mengikuti cara menyelesaikan masalah. Dan pada malam hari, saudara akan dibina menjadi keluarga yang harmonis. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.